Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada halaman ke-110 pada bab ke-29 tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kita baca dulu hadisnya, baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila wa ma kunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasha fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatbi'hu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Yang pertama, apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka sampaikan salam kepadanya. Yang kedua, apabila saudaramu mengundang dirimu untuk makan-makan, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Yang keempat, apabila saudaramu bersin, kemudian memuji Allah, jawablah apabila saudaramu sakit, maka kunjungilah, dan apabila saudaramu meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 6 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam karim, ucapan-ucapan singkat namun syarat dan padat makna. Dan 6 wasiat ini sangat indah sekali kalau kita lakukan sesama kita kaum muslimin. Artinya kalau seorang muslim saja punya hak, maka selainnya lebih utama. Baik, kita akan kupas satu persatu di antara 6 wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Pertama, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, ucapkan salam. Dan salam itu adalah penghormatan Nabiullah Adam dan seluruh keturunannya. Dan itulah penghormatan pertama yang diucapkan Adam di hadapan para malaikat. Lebih daripada itu, bahwa salam sendiri adalah asbab dari sebab-sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Saat Nabi SAW pertama kali hijrah, kemudian berceramah pertama kali di Kuba, maka ceramah pertama Nabi SAW ketika singgah di Madinah adalah, ayyuhan nas afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Wa'at imut ta'am, beri makan orang-orang yang berhajat dengan makanan. Wasilul arham, kemudian sambung silaturahim.
wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang terlelap tidur. Kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bis salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dari sini kita tahu di antara sekian sebab orang masuk surga adalah dengan cara mengucapkan salam. Artinya salam ini ucapan ringan, Bu. Tidak ada ruginya kok kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan, yang sedang duduk, kepada saudara kita sesama muslim, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Hanya mengucapkan assalamualaikum kan tidak ada ruginya. Apalagi Nabi SAW sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Kata Nabi, absyu as-salama bainakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling menyayang. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan pasti kalian akan tertanam saling sayang dengan sesama kalian. Kemudian Rasul mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Subhanallah. Jadi salam itu salah satu bentuk keindahan Islam karena akan memupuk perasaan cinta dan sayang sesama kaum muslimin. Artinya sebab di antara munculnya kecintaan sesama kaum muslimin itu adalah dengan cara menyebarkan salam. Apalagi dalam salam ini banyak pahala, Bu. Jangan salah. Kata Nabi SAW dalam hadis Imran ibn Husain, jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi SAW kemudian menjawab dan mengatakan ishrun. Orang itu setelah menjawab salam waalaikumsalam, maka Rasul mengatakan orang yang mengucapkan salam itu akan mendapatkan akan mendapatkan asyrun minal ajri, 10 dari pahala. Thumma jaa akhar, kemudian datang lagi orang lain, kemudian mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, ada tambahan warahmatullah. Maka Rasul menjawab, kemudian Rasul mengatakan isyruna ajran, yang ini dapat 20 pahala. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, lengkap pula dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul menjawab, kemudian Rasul mengatakan thalathuna ay minal hasanat, dia mendapatkan 30 pahala. Jadi kalau hanya mengucapkan assalamualaikum dapat 10 pahala. Kalau ditambah assalamualaikum warahmatullah dapat 20 pahala. Tapi kalau lengkap assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berarti kita mendapatkan 30 pahala. Lihat lipatannya. Hanya mengucapkan satu kalimat salam tapi berlipat-lipat pahalanya. Tentu kalau menjawabnya juga sesuai dengan ucapan salam, Bu. Begini menjawabnya, Bu, ya. Kalau ada orang yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Titik sampai di sini. Tapi kalau yang mengucapkan salam agak panjang dia, assalamualaikum warahmatullah, maka kita lengkapi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau seandainya dia lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita pun lengkapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan tidak perlu menambah dengan lafaz yang lain. Begitu cara menjawabnya. Dari sini kita tahu bahwa salam ini akan mendapatkan segudang pahala. Lebih daripada itu juga rumah kita akan diberkahi. Kalau kita masuk rumah mengucapkan salam, Bu, rumah kita ini akan penuh berkah, penuh kebaikan. Dan itu pesan Rasul kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya bunai, idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihin. Wahai anakku, maksudnya Anas bin Malik, kalau engkau masuk ke rumahmu, sampaikan salam untuk keluargamu. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Itu akan menjadi berkah khusus bagimu dan untuk keluargamu. Lihat bagaimana salam itu
mendatangkan kebaikan yang luar biasa, bahkan sebab diampuni dosa juga adalah dengan menyebarkan salam. Karena ada hadis yang mengatakan, innal mu'min idza laqiyal mu'min fasallim alaihi. Seorang muslim apabila berjumpa dengan muslim, fasallama alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, wa akhadha biyadihi, kemudian diambil tangannya, fasafahatun tanatharat khatayahuma kama yatanatharun warqus syajar. Kata Nabi SAW, maka ketika kita bersalaman setelah mengucapkan salam, maka kesalahan kita akan gugur seperti dedaunan yang rontok dari batangnya. Lihat bagaimana keajaiban salam luar biasa. Karena salam sendiri adalah pembuka hati, Bu. Salam itu membukakan hati. Makanya orang kalau tidak suka dengan kita, kemudian kita terus mengucapkan salam kepada dia, lama-lama terbuka hatinya, Bu. Pasti terbuka hatinya, dan lama-lama juga akan hilang kedengkiannya. Karena salam itu bisa menanamkan kecintaan sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini yang pertama, Bu. Ini wasiat yang pertama dari Nabi SAW, singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu mengundang kamu, entah makan-makan, entah kemudian minum-minum di rumahnya, baik berupa walimah ataupun akikah, atau hanya sekedar ingin undang kita makan di rumah dia, maka Nabi SAW mengatakan fa'ajib, maka wajib kita mendatangi undangannya. Kecuali memang kita ada uzur, lain ceritanya. Kalau kita ada uzur, seperti kita sakit atau di rumah kita juga ada acara yang sama, pokoknya kalau ada uzur syar'i, maka tidak mengapa seseorang itu tidak datang kepada undangan. Tapi begini masalahnya, kenapa kemudian kita ini diwajibkan datang kepada undangan tetangga kita, saudara kita, sesama muslim apabila mengundang kita untuk makan dan minum? Karena dengan kedatangan kita kepada mereka itu berarti kita melakukan satu ibadah agung yang disebut dengan jabrul khawatir. Jabrul khawatir itu artinya kita menyenangkan hati saudara kita. Sebab kalau kita tidak datang, habis masak banyak-banyak gitu kan, tak datang pula, kecewalah dia. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan ketika ditanya soal seafdol-afdolnya amal, maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang kau tanamkan kepada hati seorang muslim. Jadi dengan datangnya kita, dia senang. Terlebih yang mengundang kita ini orang baik. Terlebih yang mengundang kita ini memang orang dermawan. Orang yang dikenal dengan ketakwaannya. Orangnya memang sumiyah, baiklah orangnya. Maka lebih baik datang. Memang ada hadis, tapi hadis ini dilemahkan para ulama, bahwa ta'amul abriya dawaun wa ta'amul bukhala daun. Makanan yang disajikan oleh orang-orang dermawan, orang-orang baik, orang-orang takwa, itu biasanya jadi obat, Bu. Tapi makanan orang bakhil, itu jadi penyakit tuh, Bu. Ibu kalau ditraktir orang bakhil tuh pulang mencret. Jadi jangan mau traktir orang bakhil. Traktir itu sama orang-orang yang memang dermawan, orangnya takwa, karena biasanya dia akan memberi makanan kepada kita itu dengan keikhlasan dia. Senang dia melihat kita makan makanannya itu. Tapi orang bakhil itu kan dikeker terus, Bu, kalau ibu makan di rumah dia itu. Ya, berapa piring ibu ambil, berapa lauk ibu makan, berapa centong ibu ambil nasi, pasti itu dihitung tuh orang bakhil tuh. Nanti ibu pergi dikata-katain, congok lah, apalah bahasanya. Nah, itu kan orang bakhil ini kadang-kadang aneh-aneh. Makanya kalau udah orang bakhil jangan datang. Jadi penyakit itu. Ya, tapi kalau jelas yang ngundang orang baik, orang dermawan, orang masuk datang, Bu. Karena itu jabrul khawatir, nama ibadah yang sangat agung, menanamkan kecintaan kepada saudara kita. Lain kalau sekarang ada uzur atau di tempat undangannya ada maksiat, nah, lain ceritanya. Di tempat ada khomernya di situ, ada apa namanya ikhtilatnya, musik-musik dan macam-macam lah yang mengundang maksiat, ya wajar kita nggak mau datang, walaupun itu dalam bentuk akikah ataupun walimah gitu ya.
Tapi kalau tidak ada maksiat di dalamnya, kita pun tidak ada uzur untuk datang, maka Rasul mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Maka kalau seandainya saudara kita mengundang kita, maka kita wajib datang. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal undangan, jadi ulama membagi soal undangan seorang muslim itu, pertama, ad-da'watu ila walimatil ursyi. Kalau undangannya dalam bentuk walimah, ada orang nikah kita diundang, maka jumhurul ulama mengatakan wajib datang. Kecuali karena ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur syar'i, tidak datang undangan walimah bisa berdosa, bukan hukumnya wajib. Ya, itu menurut jumhur al ulama, mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, ad-da'watu li ghairi walimatil ursyi. Sekarang undangannya bukan untuk walimah. Ya, mungkin tetangga ini baru dapat rezeki gajian, kemudian masak-masak, kemudian ngundang kita makan-makan di rumah dia, itu kan bukan walimah, ya. Maka jumhurul ulama ya mengatakan bahwa hukum mendatanginya sunnah. Jadi lihat ya siapa yang ngundang. Kalau walimah urus wajib. Tapi kalau hanya undangan biasa makan-makan saja, diajak ke warung, ditraktir makan, itu hanya sunnah saja. Sunnah saja, ya. Tetapi sekali lagi bahwa yang harus dipahami, jangan sampai dalam undangan itu satu ada kemungkaran di dalamnya. Tidak boleh ada kemaksiatan. Ya. Tapi kalaupun seandainya kita harus datang karena mungkin ya nggak enak atau gimana, maka ingkar kemungkaran di situ. Tidak bisa dengan perbuatan, dengan lisan, tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Ya. Kemudian juga bagaimana kalau seandainya undangannya yang undang bukan seorang muslim, umpamanya saudara kita dari non-muslim, dia punya acara walimah, maka tidak wajib datang, karena kan mendatangi undangan makan itu hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Kalau yang undang non-muslim ya tidak wajib datang. Datang nggak apa-apa, nggak datang pun tidak ada masalah kan itu. Ya. Kemudian juga yang harus dipahami, lihat makanan dalam walimah itu. Apakah makanan itu halal, makanan itu haram, makan itu mubah atau tidak. Nah, ini jadi perhatian juga kan itu. Kalau di situ ada yang memudaratkan, umpamanya ada makanan-makanan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, jangan makan di situ. Enggak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa undangan kepada walimatul urus itu wajib, tapi kepada selain walimah itu tidak wajib, itu rinciannya. Tetapi sekarang masalahnya Bu, kalau kita ini ikut di grup WA umpamanya kan, kemudian di situ diumumkan undangan kepada seluruh grup bahwa hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini akan dilangsungkan pernikahan anaknya Fulan bin Fulan dengan Fulanah bintu Fulanah. Apakah kemudian undangan yang bersifat umum di grup-grup WA atau grup-grup Facebook, Instagram atau apa namanya itu wajib? Maka para ulama mengatakan, ini ulama kontemporer ya, karena ini kan nggak ada di zaman Nabi, mengatakan tidak wajib. Tidak wajib datang walaupun walimah. Karena itu undangan umum. Lain kalau seandainya dia mengundang itu secara khusus, masuk ke WhatsApp pribadi. Nah, berarti dia ingin kedatangan kita tuh. Maka itu baru wajib. Wallahu a'lam. Ini wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Dan nasihat itu artinya hubbul khairi lil ghairi. Ingat Bu ya, nasihat itu karena kecintaan kebaikan terhadap saudaranya. Jadi niat nasihat itu karena kita cinta dengan kebaikan. Namanya hubbul khair, cinta kebaikan lil ghairi, kepada orang lain. Itulah definisi nasihat. Ketika definisi nasihat ini betul-betul karena kecintaan seseorang kepada kebaikan untuk disebarkan kepada orang lain, maka insya Allah nasihatnya pun tidak mungkin menyingkap aib saudaranya. Karena ada orang yang menasihati tidak sedang menasihati, tapi sedang membongkar-bongkar aibnya.
Nggak boleh seperti itu. Makanya kenapa dalam nasihat itu harus betul-betul satu, seperti ibu sedang bercermin dalam kaca dan ibu sedang menasihati ibu sendiri dalam kaca tuh. Jadi ketika kita nasihati saudara kita itu sama dengan sedang menasihati diri sendiri, gitu maksudnya. Kenapa? Karena bertolak dari hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi menasihati orang itu sebenarnya dia sedang menasihati dirinya sendiri sebenarnya. Nah, sehingga ketika itu yang terjadi pasti dia akan mengaca, tidak akan berlebihan nasihatnya, dia akan tahu diri. Kemudian juga yang harus dipahami, karena nasihat ini kan untayan-untayan kalimat, Bu. Terkadang ada orang niatnya baik, tapi karena kata-katanya kurang baik, nggak terima tuh. Makanya niat yang baik juga harus diiringi dengan kata-kata yang baik, yang santun. Kalau tidak sanggup diam. Kemudian lihat waktu, lihat tempat, lihat suasana. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hati manusia itu terkadang ada iqbal, ada idbar. Terkadang satu sisi di hari-hari, di waktu-waktu tertentu dia menerima nasihat. Tapi di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu dia tolak pula nasihat itu. Walaupun nasihatnya indah, walaupun nasihatnya baik. Karena hati manusia itu kadang ada futurnya, kadang ada semangatnya, kadang ada menerimanya, kadang ada menolaknya. Maka penting melihat memperhatikan waktu, tempat, kondisi, keadaan itu penting dalam memberikan nasihat, termasuk juga memilih diksi kalimat yang baik, mana yang layak diucapkan, mana yang tidak, dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun niat nasihat itu adalah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai kebaikan itu diterima sebuah keburukan karena salah penyampaian. Tapi yang jelas bahwa ini hak seorang muslim. Kalau ada saudara kita datang kepada kita, tolong nasihati saya. Nasihati walaupun hanya sepatah kata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Walaupun hanya mengatakan seperti itu. Karena dia sangat percaya dengan kita kan. Percaya dengan kita. Tetapi ingat Bu, orang yang meminta nasihat itu terkadang dia menceritakan aib-aib yang sebenarnya tidak boleh kita dengar. Makanya adab ibu kalau hendak menasihati dan dia hendak curhat kepada ibu, maka ibu harus memegang rahasianya. Dan ibu katakan kepada orang yang minta nasihat itu, afwan kalau memang tidak percaya dengan saya, takut nanti kalau cerita aibnya saya sebar, sebaiknya tidak usahlah. Ibu kasih nasihat secara umum saja. Tapi kalau dia yakin dengan ibu, enggak apa-apalah karena saya yakin tidak mungkin nyebarin aib saya, ya enggak masalah. Tapi ibu harus pandai membuat amanah dengar namanya. Jadi amanah itu juga dalam mendengar ada. Kalau ibu sudah tahu aib orang lain yang meminta nasihat kepada ibu, pegang. Jangan ada yang tahu. Cukup ibu, dia dan Allah saja. Kemudian ibu nasihati, semoga Allah Subhanahu wa taala mencarikan jalan keluarnya. Jadi apabila saudara kita meminta nasihat, nasihati. Ini yang ketiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nasihat yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fashamithu. Apabila ada yang bersin di depan kita dan dia pun memuji Allah, maka kita jawab yarhamukallah atau yarhamukillah kalau laki-laki. Ingat catatan kalau dia memuji Allah. Tapi kalau dia bersin diam saja, ya ibu diam juga. Tapi kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita katakan yarhamukallah. Lah kalau kita di posisi yang bersin didoakan seperti itu kan beruntung Bu. Maka kita jawab yahdikumullah. Dahulu di zaman Rasul, banyak orang-orang Yahudi itu pura-pura bersin Bu di depan Nabi itu. Pura-pura bersin orang-orang Yahudi di depan Nabi karena ingin mendapatkan doa Nabi yarhamukallah tuh. Tapi Nabi tahu, Nabi tidak mau walaupun orang Yahudi bersin gitu pura-pura memuji Allah pun Rasul diam saja. Rasul ganti kalimatnya bukan yarhamukallah tapi yahdikumullah. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Ya, karena orang Yahudi itu bukan orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ya, mereka layak mendapatkan hidayah. Jadi kalau orang kafir bersin, tiba-tiba dia mengucap alhamdulillah Bu, maka ibu katakan yahdikumullah.
Tapi kalau dia seorang muslim, yarhamukillah atau yarhamukumullah. Maka kita katakan juga yahdikumullah. Tapi ingat Bu, cuman 3 kali saja. Bersin, alhamdulillah, ibu katakan yarhamukillah. Bersin lagi, alhamdulillah, ibu katakan yarhamukillah. Bersin pula yang ketiga kalinya, jangan yarhamukallah Bu. Suruh ke dokter, itu sakit itu. Ya, engkau pilek nih nampaknya, beli obat sana ke apotek gitu Bu. Ya kan Nabi ngomong begitu kepada seorang sahabat, engkau ini kena zukam, kena pilek, obati sana. Ya, jadi ataupun boleh juga kita doakan syafakillah atau syafakallah. Tapi doa ini tidak warid. Tapi kalau doa secara umum untuk kesembuhan ya baik-baik saja bagi seorang muslim. Jadi itu diantara adab. Apabila ada orang bersin kemudian memuji Allah, maka jawablah dengan yarhamukillah atau yarhamukumullah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara kita sakit, maka kunjungi. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini Bu ya. Kita tahu bahwa mengunjungi orang sakit ini banyak fadilah dan keutamaan. Pertama, al-julus fi ma'iyatillahi azza wajalla. Ketika kita datang kemudian duduk di depan orang sakit, maka kita berada pada kebersamaan Allah dengan kita. Kita dinaungi oleh ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada kita dan mengatakan, "Amma alimta anna abdi fulanan maridha." Kata Allah, "Tidakkah kau tahu bahwa hambaku si fulan sedang sakit? Falam ta'udhu." Kenapa kau tidak datang kepadanya? "Amma alimta annaka law udtahu." Tahukah engkau kalau engkau datang menemui dia yang sakit itu, lawajadtani indah, engkau akan dapati aku di sisinya. Engkau akan dapati aku di sisinya. Artinya kalau kita duduk di depan orang sakit itu, kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan luar biasa, ya. Bahkan lebih daripada itu, kita mendapatkan salawat, doanya para malaikat. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki, disebutkan ada sebuah hadis Nabi SAW, hadis dari Abi Fakhitah, dia mengatakan, "Akhadha alayya biyadi, qala in talik bina ilal Hasan na'udhuhu fawajadna indahu Aba Musa." Dari Abi Fakhitah, dia mengatakan telah mengambil akhadha Aliyun biyadi, Ali radhiyallahu an pernah memegang tanganku. Ali radhiyallahu an pernah memegang tanganku. Kemudian dia mengatakan, "Ayo kita pergi wahai Abi Fakhitah ke rumah Al Hasan, kita mengunjungi dia sedang sakit." Gitu. Tiba-tiba sampai di tempat itu ada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Maka Ali mengatakan kepada Abi Musa, "Wahai Abi Musa, apakah engkau datang untuk mengunjungi orang sakit atau hanya ziarah saja?" Maka Abu Musa mengatakan, bal aidan, tidak, aku sengaja datang untuk mengunjungi orang sakit, bukan untuk ziarah. Waqala, maka Ali mengatakan, "Wahai Abu Musa, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, wa kana lahu harifun fil jannah." Subhanallah, kata Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Musa, tidakkah kau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim itu mengunjungi orang muslim lain yang sedang sakit di waktu pagi, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan dia sampai sore. Kalau dia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan mendoakan dia sampai pagi, dan dia mendapatkan kedudukan di surga." Masya Allah, luar biasa coba, ya. Nah, ini akan mendapatkan doanya para malaikat. Kemudian yang ketiga, rahmat dan ampunan akan turun. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, bahwa rahmat dan ampunan itu akan turun kepada orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Kemudian
Dan itu disebabkan dikisahkan sebuah kisah ketika Nabi SAW berceramah di hadapan para sahabat. Rasul mengatakan, siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian kata Rasul, siapa yang hari ini berpuasa, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian kata Rasul, siapa yang hari ini datang kepada orang sakit mengunjunginya, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Apa kata Rasul? Tidaklah seorang muslim terpenuhi 4 amalan dalam 1 hari 1 malam ini, maka dia dipastikan masuk surga, kata Rasul. Itu kan berkah luar biasa, ya. Jadi orang yang mengunjung sakit itu luar biasa. Karena bagaimanapun banyak faedah. Salah satunya kita diingatkan dengan sakit saudara kita. Bahwa kita tidak mungkin sehat juga, pasti 1 hari persis kayak dia juga akan mengalami rasa sakit. Coba bayangkan, kalau seandainya ada saudara kita sedang sakit, kemudian kita datang kepada dia, otomatis dia akan merasa senang dengan kita. Yang kalau Allah takdirkan kita sakit, pasti dia pun akan datang kepada kita. Karena merasa bersyukur kan, Bu? Tapi kalau kita tidak pernah datang ke orang sakit ketika kita sakit, mungkin dia pun ngerasain juga kan. Kapok dia, waktu sakit aja saya nggak datang. Enak kali dia waktu saya datang ke dia kan. Ada orang pendendam seperti itu. Padahal sebenarnya kita datang kepada orang sakit itu karena perintah Allah, bukan karena barter. Kalau dia datang, saya datang kan gitu. Tapi ada di masyarakat orang awam itu seperti itu jadinya kan. Jadi nggak mau datang mengunjungi kita gara-gara kita nggak datang ke tempat dia. Nah ini kan jadi masalah, Bu, kan. Makanya penting kita datang mengunjungi orang sakit. Karena begini, Bu, terkadang dalam dunia perobatan itu terkadang ada yang disebut dengan sugesti, Bu. Ya, sugesti itu keyakinan dalam, ya. Terkadang bisa mengobati orang. Sugesti yang kuat itu kan bisa mengobati orang. Seperti mamanya ada orang yang sudah kecanduan, kalau sakit kepala itu harus pakai bodrek. Kalau dikasih Panadol tak mempan dia. Kan banyak tuh orang kayak gitu tuh. Walaupun Panadol 5 karena biasa bodrek enggak mempan itu, enggak bisa hilang sakit kepalanya. Itu karena ada sugesti di situ. Lah biasanya nih orang sakit tuh, Bu, dia sakitnya enggak seberapa. Tapi dia lebih sakit ketika tidak ada yang mengunjungi ke rumah dia. Sakitnya enggak seberapa, tapi ketika tidak dikunjungi makin sakit dia, makin cepat mati jadinya kan. Jadi itulah kenapa kemudian kita datang ke orang sakit, salah satunya adalah menyebarkan kebaikan, menyenangkan hatinya, bisa sekalian takziah, menyabarkan hidup dia supaya lebih sabar, lebih bisa lagi menghadapi musibah. Katakan kepada dia, ini adalah takdir Allah, kau akan dapat pahala dan macam-macam. Pasti hati dia makin tenang, Bu. Ya, cuman kan masalahnya di masyarakat, termasuk kita lah gitu kan. Kadang-kadang mengunjungi orang sakit itu sekali di waktu sakit, 2 kali di waktu mati biasanya. Itu ya. Dia datang, ada saudara kita sakit, rame-rame kan itu. Habis itu tidak datang lagi. Datangnya itu ketika ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna baru sibuk. Jadi cuma 2 kali saja, waktu sakit, waktu mati gitu ya. Harusnya kan tidak demikian. Justru ketika dia sakit itulah kesempatan kita ini. Ya, jadi entah berapa hari sekali terus didatangi, ya, untuk mengejar pahalanya, gitu loh maksudnya. Nah, karena kapan lagi kita ini beribadah dengan pahala segudang ini kecuali ketika ada saudara kita sakit kan? Nah, itulah kesempatan kita mengejar pahala. Kita datang lo cari pahala ke situ, bukan cari orang sakit. Ya orang sakit sekalian kita ruqyah, sekalian kita doakan. Ya walaupun demikian tentu namanya orang sakit itu kan ada waktu istirahat, jangan sembarang waktu, ya pilih waktu yang munasib, yang baik. Kemudian juga tanya kondisinya, kemudian juga kalau bisa meruqyah ya ruqyah dia, jangan nunggu diminta gitu ya. Ya, atau kalau kita ahli pengobatan ya langsung ditawarkan pengobatannya, kemudian ingatkan tentang pahala sabar, ingatkan tentang pahala musibah, kemudian jangan lama-lama. Kadang-kadang ada orang yang mau lama, kadang-kadang ada yang tidak mau lama kan, tergantung sakitnya. Ya, jadi intinya kemudian juga ya ajaklah ingatkan dengan amal-amal soleh supaya kalau Allah takdirkan dia meninggal pun dia tidak suudzon kepada Allah tapi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun dia sakit minta doanya, Bu. Doanya orang sakit itu mustajab loh. Ibu setelah mendoakan orang sakit minta doa dia, karena doa orang sakit itu mustajab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kan. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su wa yaj'alakum khulafa
al-ardi ailahum Allah. Siapa lagi yang akan mengijabah doa orang yang kesulitan? Orang sakit itu orang sedang kesulitan. Itu mustajab doanya. Minta doa kepada mereka. Ya. Ini yang kelima dan yang terakhir. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila saudara kita meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Dan ingat Bu, tentu mengikuti jenazah ini sunnah bagi laki-laki. Tidak disunnahkan bagi wanita. Karena saya udah 2 kali menyaksikan ada orang yang guling-guling di kuburan tuh. Ya, saya 2 kali ngantarin jenazah nguburkan ketika sedang memberikan nasihat di kuburan beberapa kalimat gitu ya dan mendoakan. Itu ada ibu-ibu yang guling-guling, ada mak-mak itu sampai jerit-jerit di kuburan. Nah, itulah makanya kenapa wanita itu sebaiknya di rumah saja. Biar laki-laki yang datang ke kuburan. Ya. Dan bagi laki-laki atau bapak-bapak, ibu sampaikan ilmunya ya tentang kewajiban seorang laki-laki kalau datang ke kuburan itu. Apa saja kewajibannya seorang laki-laki itu? Pertama, dia harus mensolatkan si mayat. Bilang sama bapaknya, kalau ada orang mati itu solatkanlah bang sana. Ya. Kemudian yang kedua, ikuti dari tempat solat ke kuburan. Ikuti. Ya. Kemudian sampai di kuburan, tunggu sampai dipendam, sampai dikubur. Baru kemudian berdoa dengan 2 doa. Pertama, minta supaya dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, minta supaya jawabannya mantap ketika ditanya mungkar dan nakir. Kalau proses 3 perkara ini dilakukan, maka bapak itu akan mendapatkan 2 pahala gunung Uhud. Menyolatkan dapat 1 qirat, menguburkan dapat 1 qirat. Kalau digabungkan 2 qirat, 1 qirat itu sebesar gunung Uhud tuh pahalanya. Luar biasa, Bu. Ya, makanya kenapa kemudian mengikuti jenazah ini juga satu perkara yang sangat agung dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha atau yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan qila wa mal qiratan qala mithlal jabalainil azimaini muttafaqun alaihi." Barang siapa yang hadir menyaksikan jenazah kemudian menyolatkannya, maka dia dapat 1 qirat, dan kalau sampai menguburkannya dapat 2 qirat. Ditanya oleh sahabat Rasul, 2 qirat itu apa? Maka Rasul mengatakan seperti 2 gunung besar, dalam riwayat seperti gunung Uhud. Wallahu a'lam. Ini diantara 5 wasiat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal undangan, jadi ulama membagi soal undangan seorang muslim itu. Pertama, ad-da'watu ila walimatil ursyi. Kalau undangannya dalam bentuk walimah, ada orang nikah kita diundang, maka jumhurul ulama mengatakan wajib datang. Kecuali karena ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur syar'i, tidak datang undangan walimah bisa berdosa, bukan hukumnya wajib. Ya, itu menurut jumhur al-ulama, mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, ad-da'watu li ghairi walimatil ursyi. Sekarang undangannya bukan untuk walimah. Ya, mungkin tetangga ini baru dapat rezeki gajian, kemudian masak-masak, kemudian ngundang kita makan-makan di rumah dia, itu kan bukan walimah, ya. Maka jumhurul ulama ya mengatakan bahwa hukum mendatanginya sunnah. Jadi lihat ya, siapa yang ngundang. Kalau walimah urus wajib. Tapi kalau hanya undangan biasa makan-makan saja, diajak ke warung, ditraktir makan, itu hanya sunnah saja. Sunnah saja, ya. Tetapi sekali lagi bahwa yang harus dipahami, jangan sampai dalam undangan itu satu ada kemungkaran di dalamnya. Tidak boleh ada kemaksiatan. Ya. Tapi kalaupun seandainya kita harus datang karena mungkin ya nggak enak atau gimana, maka ingkar kemungkaran di situ. Tidak bisa dengan perbuatan, dengan lisan, tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Ya. Kemudian juga bagaimana kalau seandainya undangannya yang undang bukan seorang muslim, umpamanya saudara kita dari non muslim, dia punya acara walimah, maka tidak wajib datang karena kan
mendatangi undangan makan itu hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Kalau yang ngundang non muslim ya tidak wajib datang, datang nggak apa-apa, nggak datang pun tidak ada masalah kan itu. Ya. Kemudian juga yang harus dipahami, lihat makanan dalam walimah itu. Apakah makanan itu halal, makanan itu haram, makanan itu mubah atau tidak. Nah, ini jadi perhatian juga kan itu. Kalau di situ ada yang memudaratkan, umpamanya ada makanan-makanan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, jangan makan di situ. Tidak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa undangan kepada walimatul urus itu wajib, tapi kepada selain walimah itu tidak wajib, itu rinciannya. Tetapi sekarang masalahnya Bu, kalau kita ini ikut di grup WA umpamanya kan, kemudian di situ diumumkan undangan kepada seluruh grup bahwa hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini akan dilangsungkan pernikahan anaknya Fulan bin Fulan dengan Fulanah bintu Fulanah. Apakah kemudian undangan yang bersifat umum di grup-grup WA atau grup-grup Facebook, Instagram atau apa namanya itu wajib? Maka para ulama mengatakan, ini ulama kontemporer ya, karena ini kan nggak ada di zaman Nabi, mengatakan tidak wajib. Tidak wajib datang walaupun walimah. Karena itu undangan umum. Lain kalau seandainya dia mengundang itu secara khusus, masuk ke WhatsApp pribadi. Nah, berarti dia ingin kedatangan kita tuh. Maka itu baru wajib. Wallahu a'lam. Ini wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, wa idzastansahaka fansah lahum. Apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Dan nasihat itu artinya hubbul khairi lil ghairi. Ingat Bu ya, nasihat itu karena kecintaan kebaikan terhadap saudaranya. Jadi niat nasihat itu karena kita cinta dengan kebaikan. Namanya hubbul khair, cinta kebaikan lil ghairi, kepada orang lain. Itulah definisi nasihat. Ketika definisi nasihat ini betul-betul karena kecintaan seseorang kepada kebaikan untuk disebarkan kepada orang lain, maka insya Allah nasihatnya pun tidak mungkin menyingkap aib saudaranya. Karena ada orang yang menasihati tidak sedang menasihati, tapi sedang membongkar-bongkar aibnya. Nggak boleh seperti itu. Makanya kenapa dalam nasihat itu harus betul-betul satu, seperti ibu sedang bercermin dalam kaca dan ibu sedang menasihati ibu sendiri dalam kaca tuh. Jadi ketika kita nasihati saudara kita itu sama dengan sedang menasihati diri sendiri, gitu maksudnya. Kenapa? Karena bertolak dari hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi menasihati orang itu sebenarnya dia sedang menasihati dirinya sendiri sebenarnya. Nah, sehingga ketika itu yang terjadi, pasti dia akan mengaca, tidak akan berlebihan nasihatnya, karena dia akan tahu diri. Kemudian juga yang harus dipahami, karena nasihat ini kan untayan-untayan kalimat Bu. Terkadang ada orang niatnya baik, tapi karena kata-katanya kurang baik nggak terima tuh. Makanya niat yang baik juga harus diiringi dengan kata-kata yang baik, yang santun. Kalau tidak sanggup diam. Kemudian lihat waktu, lihat tempat, lihat suasana. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hati manusia itu terkadang ada iqbal, ada idbar. Terkadang satu sisi di hari-hari, di waktu-waktu tertentu dia menerima nasihat. Tapi di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu dia tolak pula nasihat itu. Walaupun nasihatnya indah, walaupun nasihatnya baik. Karena hati manusia itu kadang ada futurnya, kadang ada semangatnya, kadang ada menerimanya, kadang ada menolaknya. Maka penting melihat memperhatikan waktu, tempat, kondisi, keadaan, itu penting dalam memberikan nasihat, termasuk juga memilih diksi kalimat yang baik, mana yang layak diucapkan, mana yang tidak, dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun niat nasihat itu adalah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai kebaikan itu diterima sebuah keburukan karena salah penyampaian. Tapi yang jelas bahwa ini hak seorang muslim. Kalau ada saudara kita datang kepada kita, tolong nasihati saya. Nasihati walaupun hanya sepatah kata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
walaupun hanya mengatakan seperti itu. Karena dia sangat percaya dengan kita kan. Percaya dengan kita. Tetapi ingat Bu, orang yang meminta nasihat itu terkadang dia menceritakan aib-aib yang sebenarnya tidak boleh kita dengar. Makanya adab ibu kalau hendak menasihati dan dia hendak curhat kepada ibu, maka ibu harus memegang rahasianya. Dan ibu katakan kepada orang yang minta nasihat itu, afwan kalau memang tidak percaya dengan saya, takut nanti kalau cerita aibnya saya sebar, sebaiknya tidak usahlah. Ibu kasih nasihat secara umum saja. Tapi kalau dia yakin dengan ibu, enggak apa-apalah karena saya yakin tidak mungkin nyebarin aib saya, ya enggak masalah. Tapi ibu harus pandai membuat amanah dengar namanya. Jadi amanah itu juga dalam mendengar ada. Kalau ibu sudah tahu aib orang lain yang meminta nasihat kepada ibu, pegang. Jangan ada yang tahu. Cukup ibu, dia dan Allah saja. Kemudian ibu nasihati, semoga Allah Subhanahu wa taala mencarikan jalan keluarnya. Jadi apabila saudara kita meminta nasihat, nasihati. Ini yang ketiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nasihat yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fashamithu. Apabila ada yang bersin di depan kita dan dia pun memuji Allah, maka kita jawab yarhamukallah atau yarhamukillah. Kalau laki-laki, ingat catatan kalau dia memuji Allah. Tapi kalau dia bersin diam saja, ya ibu diam juga. Tapi kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita katakan yarhamukallah. Lah kalau kita di posisi yang bersin didoakan seperti itu kan beruntung Bu. Maka kita jawab yahdikumullah. Dahulu di zaman Rasul, banyak orang-orang Yahudi itu pura-pura bersin Bu di depan Nabi itu. Pura-pura bersin orang-orang Yahudi di depan Nabi. Karena ingin mendapatkan doa Nabi yarhamukallah tuh. Tapi Nabi tahu. Nabi tidak mau. Walaupun orang Yahudi bersin gitu, pura-pura memuji Allah pun Rasul diam saja. Rasul ganti kalimatnya bukan yarhamukallah tapi yahdikumullah. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Ya, karena orang Yahudi itu bukan orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ya, mereka layak mendapatkan hidayah. Jadi kalau orang kafir bersin, tiba-tiba dia mengucap alhamdulillah Bu, maka ibu katakan yahdikumullah. Tapi kalau dia seorang muslim, yarhamukillah atau yarhamukumullah. Maka kita katakan juga yahdikumullah. Tapi ingat Bu, cuman 3 kali saja. Bersin alhamdulillah, ibu katakan yarhamukillah. Bersin lagi alhamdulillah, ibu katakan yarhamukillah. Bersin pula yang ketiga kalinya, jangan yarhamukallah Bu. Suruh ke dokter, itu sakit itu. Ya, engkau pilek nih nampaknya, beli obat sana ke apotek gitu Bu. Ya kan Nabi ngomong begitu kepada seorang sahabat, engkau ini kena zukam, kena pilek, obati sana. Ya, jadi ataupun boleh juga kita doakan syafakillah atau syafakallah. Tapi doa ini tidak warid. Tapi kalau doa secara umum untuk kesembuhan ya baik-baik saja bagi seorang muslim. Jadi itu diantara adab apabila ada orang bersin kemudian memuji Allah, maka jawablah dengan yarhamukillah atau yarhamukumullah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara kita sakit, maka kunjungi. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini Bu ya. Kita tahu bahwa mengunjungi orang sakit ini banyak fadilah dan keutamaannya. Pertama, al-julus fi ma'iyatillahi azza wajalla. Ketika kita datang kemudian duduk di depan orang sakit, maka kita berada pada kebersamaan Allah dengan kita. Kita dinaungi oleh ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada kita dan mengatakan, amma alimta anna abdi fulanan marida. Kata Allah, tidakkah kau tahu bahwa hambaku si fulan sedang sakit? Falam ta'udhu, kenapa kau tidak datang kepadanya? Ama alimta annaka law udtahu, tahukah engkau kalau engkau datang menemui dia yang sakit itu, lawajadtani indah, engkau akan dapati aku di sisinya.
engkau akan dapati aku di sisinya. Artinya kalau kita duduk di depan orang sakit itu, kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan luar biasa, ya. Bahkan lebih daripada itu, kita mendapatkan salawat, doanya para malaikat. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki, disebutkan ada sebuah hadis Nabi SAW, hadis dari Abi Fakhitah, dia mengatakan, aqada alayya biyadi, qala in talik bina ilal Hasan na'udhuhu fawajadna indahu Aba Musa. Dari Abi Fahita, dia mengatakan telah mengambil aqada Aliyun biyadi, Ali radhiyallahu an pernah memegang tanganku. Ali radhiyallahu an pernah memegang tanganku. Kemudian dia mengatakan, ayo kita pergi wahai Abi Fahita ke rumah Al Hasan, kita mengunjungi dia sedang sakit gitu. Tiba-tiba sampai di tempat itu ada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Maka Ali mengatakan kepada Abi Musa, wahai Abi Musa, apakah engkau datang untuk mengunjungi orang sakit atau hanya ziarah saja? Maka Abu Musa mengatakan, bal aidan, tidak, aku sengaja datang untuk mengunjungi orang sakit, bukan untuk ziarah. Waqala, maka Ali mengatakan, wahai Abu Musa, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in adahu asyiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu harifun fil jannah. Subhanallah, kata Ali radhiyallahu anhu, wahai Abu Musa, tidakkah kau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim itu mengunjungi orang muslim lain yang sedang sakit di waktu pagi kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan dia sampai sore. Kalau dia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan mendoakan dia sampai pagi, dan dia mendapatkan kedudukan di surga. Masya Allah, luar biasa coba, ya. Nah, ini akan mendapatkan doanya para malaikat. Kemudian yang ketiga, rahmat dan ampunan akan turun. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, bahwa rahmat dan ampunan itu akan turun kepada orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Kemudian, dan itu disebabkan dikisahkan sebuah kisah ketika Nabi SAW berceramah di hadapan para sahabat. Rasul mengatakan, siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian kata Rasul, siapa yang hari ini berpuasa, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian kata Rasul, siapa yang hari ini datang kepada orang sakit mengunjunginya, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Kemudian siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Apa kata Rasul? Tidaklah seorang muslim terpenuhi 4 amalan dalam satu hari satu malam ini, maka dia dipastikan masuk surga, kata Rasul. Ini kan berkah luar biasa, ya. Jadi orang yang mengunjungi sakit itu luar biasa. Karena bagaimanapun banyak faedah. Salah satunya kita diingatkan dengan sakit saudara kita, bahwa kita tidak mungkin sehat juga, pasti satu hari persis kayak dia juga akan mengalami rasa sakit. Coba bayangkan, kalau seandainya ada saudara kita sedang sakit, kemudian kita datang kepada dia, otomatis dia akan merasa senang dengan kita. Yang kalau Allah takdirkan kita sakit, pasti dia pun akan datang kepada kita, karena merasa bersyukur, kan Bu? Tapi kalau kita tidak pernah datang ke orang sakit ketika kita sakit, mungkin dia pun ngerasain juga kan, kapok dia, waktu sakit aja saya nggak datang, enak kali dia waktu saya datang ke dia kan. Ada orang pendendam seperti itu. Padahal sebenarnya kita datang kepada orang sakit itu karena perintah Allah, bukan karena barter, kalau dia datang saya datang kan gitu. Tapi ada di masyarakat orang awam itu seperti itu jadinya kan. Jadi nggak mau datang mengunjungi kita gara-gara kita nggak datang ke tempat dia. Nah ini kan jadi masalah Bu kan. Makanya penting kita datang mengunjungi orang sakit, karena begini Bu, terkadang dalam dunia perobatan itu terkadang ada yang disebut dengan sugesti Bu, ya. Sugesti itu keyakinan dalam, ya. Terkadang bisa mengobati orang. Sugesti yang kuat itu kan bisa mengobati orang. Seperti mamanya ada orang yang sudah kecanduan, mamanya kalau sakit kepala itu harus pakai bodrek. Kalau dikasih Panadol tak mempan dia. Kan banyak tuh orang kayak gitu tuh. Walaupun Panadol 5 karena biasa bodrek, enggak mempan itu.
Gak bisa hilang sakit kepalanya. Itu karena ada sugesti di situ. Lah biasanya nih orang sakit tubuh, dia sakitnya tidak seberapa, tapi dia lebih sakit ketika tidak ada yang mengunjungi ke rumah dia. Sakitnya nggak seberapa, tapi ketika tidak dikunjungi makin sakit dia, makin cepat mati jadinya kan. Jadi itulah kenapa kemudian kita datang ke orang sakit, salah satunya adalah menyebarkan kebaikan, menyenangkan hatinya, bisa sekalian takziah, menyabarkan hidup dia supaya lebih sabar, lebih bisa lagi menghadapi musibah. Katakan kepada dia ini adalah takdir Allah, kau akan dapat pahala dan macam-macam, pasti hati dia makin tenang, Bu. Ya, cuman kan masalahnya di masyarakat, termasuk kita-kita lah gitu kan. Kadang-kadang mengunjungi orang sakit itu sekali di waktu sakit, 2 kali di waktu mati biasanya. Itu ya. Dia datang, ada saudara kita sakit, oh rame-rame kan itu. Habis itu tidak datang lagi, datangnya itu ketika ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna baru sibuk. Jadi cuma 2 kali saja, waktu sakit, waktu mati gitu ya. Harusnya kan tidak demikian. Justru ketika dia sakit itulah kesempatan kita ini. Ya, jadi entah berapa hari sekali terus didatangi ya untuk mengejar pahalanya, gitu loh maksudnya. Nah, karena kapan lagi kita ini beribadah dengan pahala segudang ini kecuali ketika ada saudara kita sakit kan? Nah, itulah kesempatan kita mengejar pahala. Kita datang lo cari pahala ke situ, bukan cari orang sakit. Ya orang sakit sekalian kita ruqyah, sekalian kita doakan. Ya walaupun demikian tentu namanya orang sakit itu kan ada waktu istirahat, jangan sembarang waktu ya, pilih waktu yang munasib, yang baik. Kemudian juga tanya kondisinya, kemudian juga kalau bisa meruqyah ya ruqyah dia, jangan nunggu diminta gitu ya. Ya, atau kalau kita ahli pengobatan ya langsung ditawarkan pengobatannya, kemudian ingatkan tentang pahala sabar, ingatkan tentang pahala musibah. Kemudian jangan lama-lama, kadang-kadang ada orang yang mau lama, kadang-kadang ada yang tidak mau lama kan, tergantung sakitnya. Ya, jadi intinya kemudian juga ya ajaklah ingatkan dengan amal-amal soleh supaya kalau Allah takdirkan dia meninggal pun dia tidak suudzon kepada Allah tapi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun dia sakit minta doanya, Bu. Doanya orang sakit itu mustajab loh. Ibu setelah mendoakan orang sakit minta doa dia, karena doamu orang sakit itu mustajab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kan. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su wa yaj'alakum khulafa al-ardi a ilahum Allah. Siapa lagi yang akan mengijabah doa orang yang kesulitan? Orang sakit itu orang sedang kesulitan. Itu mustajab doanya. Minta doa kepada mereka. Ya. Ini yang kelima dan yang terakhir. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila saudara kita meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Dan ingat Bu, tentu mengikuti jenazah ini sunnah bagi laki-laki. Tidak disunnahkan bagi wanita. Karena saya udah 2 kali menyaksikan ada orang yang guling-guling di kuburan. Ya, saya 2 kali ngantarin jenazah nguburkan ketika sedang memberikan nasihat di kuburan, beberapa kalimat gitu ya, dan mendoakan. Itu ada ibu-ibu yang guling-guling, ada mak-mak itu sampai jerit-jerit di kuburan. Nah, itulah makanya kenapa wanita itu sebaiknya di rumah saja. Biar laki-laki yang datang ke kuburan. Ya. Dan bagi laki-laki atau bapak-bapak, ibu sampaikan ilmunya ya tentang kewajiban seorang laki-laki kalau datang ke kuburan itu. Apa saja kewajibannya seorang laki-laki itu? Pertama, dia harus mensolatkan si mayat. Bilang sama bapaknya, kalau ada orang mati itu solatkanlah bang sana. Ya. Kemudian yang kedua, ikuti dari tempat solat ke kuburan. Ikuti. Ya. Kemudian sampai di kuburan, tunggu sampai dipendam, sampai dikubur. Baru kemudian berdoa dengan 2 doa. Pertama minta supaya dosa-dosanya diampuni. Yang kedua minta supaya jawabannya mantap ketika ditanya mungkar dan nakir. Kalau proses 3 perkara ini dilakukan, maka bapak itu akan mendapatkan 2 pahala gunung Uhud. Menyolatkan dapat 1 qirat, menguburkan dapat 1 qirat. Kalau digabungkan 2 qirat, 1 qirat itu sebesar gunung Uhud itu pahalanya. Luar biasa, Bu. Ya, makanya kenapa kemudian mengikuti jenazah ini juga satu perkara yang sangat agung dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha atau yusalli 'alaiha falahu qirat.
wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan qila wa mal qiratan qala mithlal jabalainil azimaini muttafaqun alaihi. Barang siapa yang hadir menyaksikan jenazah kemudian menyolatkannya, maka dia dapat 1 qirat, dan kalau sampai menguburkannya dapat 2 qirat. Ditanya oleh sahabat Rasul, 2 qirat itu apa? Maka Rasul mengatakan seperti 2 gunung besar, dalam riwayat seperti gunung Uhud. Wallahu a'lam. Ini diantara 5 wasiat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebihnya ibu baca sendiri karena sudah saya ringkas di sini. Tapi sebelum saya tutup, ya, silakan kalau mau bertanya. Iya, bagaimana hukumnya mengucapkan salam lewat WA kalau ditujukan kepada kita? Memang dia WA pribadi kepada kita dan hendak berbincang dengan kita, maka kita wajib balas juga dengan WA yang sama. Ya, tapi kalau dalam grup, ya tidak wajib kalau dalam grup. Ya, karena kan khitabnya kepada semua orang yang ada di grup itu. Tapi kalau dia memang khusus ya me-WA kita, artinya kan hendak berbicara dengan kita dan dia memulai dengan salam, ya tetap kita jawab. Tergantung tulisannya. Kalau assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi titik gitu. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita lengkapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Jadi tergantung kemana itu nyasarnya SMS itu. Ya. Wallahu a'lam. Iya Bu, silakan Bu. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari WA nih, dari YouTube. Kalau dulu orang pernah mencuri dan sekarang orang yang dicuri dulu nggak tahu orangnya kemana, bagaimana agar terhapus dosa orang yang mencuri? Ya, kalau memang tidak ada orangnya yang kita ambil barangnya, sementara kita sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka kita sedekahkan dan diniatkan kepada orang yang kita curi barangnya itu. Jadi kalau umpamanya dulu kita mencuri uang 1 juta, kita sudah hijrah, sudah tobat, ingin dibalikin, tahu tunda, nggak ada pula orang yang dicari ke sana kemari, saudaranya pun tak ada, anaknya sudah nggak ada, walinya nggak ada, intinya nggak tahu di mana raibnya. Maka yang 1 juta sedekahkan, kemudian diniatkan pahalanya kepada orang yang kita ambil uangnya. Nah, begitu cara pengembaliannya. Ya. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya seseorang itu ketahuan pamannya ada walinya, ada anaknya, ada keluarganya, ya dikembalikan. Tapi kalau kita malu mengatakan saya mencuri, ya nggak usah ngomong, bilang aja ini hadiah atau dulu pernah pinjam. Pokoknya dengan bahasa supaya tidak membuat hatinya sakit gitu ya. Boleh atau ditransfer gitu, kan nggak tahu jadinya ya. Wallahu alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Ntar dulu ya kita jawab yang di WA-nya, yang di YouTube. Kalau kita tidak mau kunjung orang sakit, apa hukumnya? Berdosakah? Ya. Ya, ini kan hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, maka hak seorang muslim itu harus dituntut. Ya, kita datang kepada orang yang sedang sakit itu. Adapun hukumnya apakah dia wajib ataukah dia sunnah? Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya tentang masalah hukum mendatangi orang sakit. Beliau mengatakan sunnah muakkadah. Beliau mengatakan bahwa sebagian ulama gitu ya yang ma'ruf mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mengunjungi orang sakit, saudara kita sesama muslim itu,
Bukan sunnah muakkadah, tapi sampai kepada tingkat wajib. Tingkat wajib. Kenapa? Karena ada perintah. Sebagaimana hadis Bukhari itu, udul marid. Udu ini fi'lul amr, kunjungi. Ya, kunjungi orang sakit. Dan dalam bahasa usul bahwa sebuah perintah itu hukumnya wajib kecuali ada yang memalingkan. Tapi sekali lagi, sebagian ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah. Tetapi ada yang mengatakan sampai kepada fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengunjungi berarti gugur bagi yang lainnya. Berarti ada 3 hukum nih. Pertama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat. Ya, tentu semua masing-masing ada dalilnya. Ya, walaupun hadis Nabi SAW, hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim atas muslim yang kita baca ini menunjukkan tentang wajibnya 6 perkara tadi secara zahir gitu ya. Tapi ada juga yang memahami itu fardu kifayah, sama dengan memberi makan orang lapar, sama dengan membebaskan budak, dan begitu seterusnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak wajib, tapi hanya sunnah, tapi minimalnya sunnah muakkadah. Itu kata Imam Nawawi, tapi Syekhul Islam kalau tidak salah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa mengunjungi orang sakit itu wajib kifai. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan wajib kifayah. Kalau umpamanya satu kampung ini sebagian mereka sudah berkunjung, berarti gugur bagi yang lainnya. Wallahu alam, kalau saya pribadi sih tidak sampai wajib. Ya. Taib, sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.